Gerakan 30 September PKI atau yang dikenal dengan G30 SPKI memakan korban sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat yang terjadi pada tahun 1965. Mereka yang menjadi korban dalam peristiwa memilukan ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastisto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodi Harjo, dan Leto Pierre Andreas Tendean. PKI beralasan para jenderal itu akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno melalui Dewan Jenderal. Kronologi peristiwa G30 SPKI. Komandan Batalion 1 Resimen Takca Birawa Letkol Untung Samsori menuju Lubang Buaya untuk inspeksi pada 1 Oktober 1965. Dini hari itu Untung memimpin upaya kudeta yang akan mengubah garis sejarah Indonesia. Kudeta yang awalnya diberi nama Operasi Takari itu diubah di saat akhir menjadi Gerakan 30 September agar tidak berbau militer. Kata Untung, Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia atau PKI DN Aidit memerintahkan agar pelaksanaannya ditunda menjadi 1 Oktober sampai pasukan siap dan lengkap. Menjelang pelaksanaan, nama mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta dicoret dari sasaran. Tujuannya untuk menyamarkan kudeta sebagai konflik internal. Untung membagi eksekutor ke dalam 3 satuan tugas. Satgas Pasopati dipimpin Letnan 1 Abdul Arif dari Resimen Takca Birawa bertugas untuk menangkap 7 jenderal yang menjadi sasaran. Sedangkan Satgas Bima Sakti yang dipimpin Kapten Soeradi Prawero Harjo dari Batalion 530 Brawijaya bertugas mengamankan ibu kota dan menguasai kantor pusat telekomunikasi dan studio RRI Pusat. Terakhir Satgas Prigodani di bawah kendali Mayor Soejono bertugas menjaga basis dan wilayah di sekeliling Lubang Buaya yang rencananya akan menjadi lokasi penyanderaan para jenderal. Usai memeriksa kesiapan di Lubang Buaya, Untung bersama bawahannya Kolonel Latif bergerak ke gedung Biro Perusahaan Negara Aerial Survey di Jalan Jakarta Bypass, Jakarta Timur. Sehari-harinya gedung itu disewa Angkatan Udara, namun di malam senyap itu Suijono menyiapkan Gedung Panas sebagai sentral komando untuk memantau jalannya operasi penangkapan para jenderal. Selanjutnya apa yang dikhawatirkan Untung pun terjadi. Penculikan berubah menjadi serangan berdarah. Pukul 3.30 pagi, anggota Batalion 1 Resimen Takca Birawa, Sersan Kepala Bungkus mengingat pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari Lubang Buaya. Ia khawatir lokasi 15-20 menit untuk meluncurkan penculikan terhadap Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani tak akan cukup. Sesampainya di kediaman Ahmad Yani di Jalan Lembang Menteng, Jakarta Pusat, Bungkus dan rekan-rekannya segera meminta Yani untuk ikut dengan alasan akan dibawa ke hadapan Presiden. Yani pun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Bungkus dan rekan-rekannya menolak permintaan itu dan marah. Jenderal Ahmad Yani kemudian menampar salah satu prajurit dan mencoba untuk menutup pintu rumahnya. Namun salah satu prajurit lainnya melepaskan tembakan dan mengenai Yani hingga membunuhnya. Masih di kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Teuku Umar, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution tak bisa tidur nyenyak.
Menjelang pukul 4, mereka terbangun oleh suara kendaraan dan bunyi tembakan. Mendengar kegaduhan itu, adik Nasution, Mardia, terbangun dan berusaha menyelamatkan adik Irma dengan menggendongnya ke kamar lain. Namun karena ia gugup, Mardia salah membuka pintu. Mardia yang sedang menggendong adik Irma disambut dengan rentetan tembakan. Nas peluru yang ditembakkan mengenai punggung adik Irma Suryani. Sementara itu, Nasution sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang rumah. Memasuki fajar, seluruh pasukan G30 SPKI kembali ke Lubang Buaya. Wakil Komandan Satgas Prigodani Mayor Gatot Soekrisno kebingungan ketika para prajurit menurunkan 4 orang yang terikat dan ditutup matanya. Bersama dengan itu, ada 3 mayat juga yang ikut diturunkan. Padahal mereka sedianya akan dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Rentetan peristiwa itu kemudian berlanjut dengan pendudukan kantor berita Radio Republik Indonesia oleh Gerakan 30 September. Mereka kemudian melakukan siaran gelap dan menyatakan membentuk Dewan Revolusi Indonesia. Kabinet Dwi Kora yang dibentuk Bung Karno juga dinyatakan demisioner oleh mereka. Mereka juga mengumumkan penangkapan sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal. Mereka berdalih langkah itu dilakukan untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari apa yang mereka sebut dengan Dewan Jenderal. Namun pendudukan RRI itu hanya bertahan kurang dari sehari, karena sekitar jam 7 sore pasukan RPKAD mengambil alih Radio Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 1 September, RRI Jakarta sudah mulai mengumandangkan lagi suara resmi pemerintah Republik Indonesia. Sepenuhnya ibu kota di tangan ABRI dan orang-orang dalam kelompok G30 SPKI menjadi buronan.